Hai guys, ketemu lagi sama aku Fatin. Di video kali ini aku akan menceritakan pengalaman aku ketika aku duduk di bangku sekolah menengah atas. Menurut aku, ketika aku duduk di bangku sekolah menengah atas, banyak hal-hal dan banyak experience yang baru aku coba. Banyak hal baru, banyak tantangan baru yang aku dapatkan ketika aku duduk di bangku sekolah menengah atas. Cerita ini aku akan menceritakan pengalaman aku ketika duduk di bangku kelas 11 sekolah menengah atas, sekolah kelas 11 SMA, dimana di kelas 11 SMA menurut aku adalah saat-saat dimana aku merasakan semua emosi, perasaannya campur aduk di sini, bahagia, senang, kecewa, marah, bingung, dan takut, semuanya campur aduk di ketika aku duduk di bangku sekolah menengah atas, tepatnya di kelas 11. Di kelas 11 ini aku terpilih sebagai salah satu kandidat calon ketua organisasi, ketua MPK untuk periode 2021-2022. Memang aku sudah mengikuti organisasi serta organisasi itu dari SMP, dan aku akhirnya memutuskan untuk ikut organisasi lagi dari kelas 10. Di kelas 11 ini aku dipercayakan sebagai calon kandidat ketua MPK periode 2021-2022. Setelah melewati serangkaian wawancara, setelah melewati serangkaian pemilihan seleksi calon, akhirnya aku terpilih sebagai kandidat nomor 2. Aku berorasi ke kelas-kelas, aku orasi di lapangan, bahkan aku orasi di depan kepala sekolah, di depan guru juga. Pada saat pemilihan, rasanya deg-degan parah, rasanya aduh akan kepilih gak ya, aduh gimana kalau misalnya nanti kepilih. Dan setelah pengumuman, setelah pemotongan suara, akhirnya aku terpilih sebagai salah satu, bukan sebagai salah satu, sebagai ketua MPK periode 2021-2022. Di situ rasanya senang banget, akhirnya aku terpilih sebagai ketua, rasanya happy banget, rasanya nggak expect, oh ternyata Fatin akan mencoba experience baru, akan mencoba tantangan baru, akan mencoba hal-hal baru sebagai seorang ibu. Selain rasa senang, selain rasa bahagia tentunya, di awal-awal aku juga merasakan rasanya bingung. Bingungnya adalah ketika gimana ya nanti ketika aku melider, gimana ya nanti aku harus mengemban amanah, gimana ya nanti kalau misalnya aku harus pakai cara apa nih, agar aku didengarkan oleh anggota aku, dan gimana caranya biar aku bisa menjadi seorang leader yang baik. Setelah bingung, setelah bingung aku juga takut, takut akan menilai orang lain, aku takut dicaci maki orang lain, takut nggak sesuai ekspektasi orang lain, takut takut disalahkan, takut tidak dapat memenuhi apa yang orang lain pikirkan terhadap diri aku, takut nggak bisa mengemban amanah ini dengan baik. Setelah rasa takut, setelah melewati rasa bingung, ketakutan, ada satu momen di mana aku merasa marah banget. Jadi momen ini adalah ketika aku melakukan sesi foto untuk kandidat, untuk ditaruh di ID card dan ditaruh di sosial media. Marahnya adalah ketika ada salah satu senior tanpa sebab, tanpa akibat apapun, tiba-tiba dia datang, tiba-tiba dia bilang peraturan yang gak tertulis, peraturan yang menurut aku apa sih, cuma karena lengan almet digulung, dan itu dia tanpa sebab ngobatin adik-adik kelas aku. Ya, sikap tobat hampir beberapa menit ditobatin, dia marah dengan semarah-marahnya tanpa alasan yang jelas, dan aku di situ nggak bisa melakukan apa-apa karena kok tiba-tiba banget, karena pada saat momen itu aku lagi nggak di lapangan karena aku lagi di warung beli minum. Setelah momen itu aku marah banget, kenapa dia bisa melakukan hal itu, kenapa sih
senior yang udah nggak ada urusan apa-apa di sini, kenapa harus ikut campur hal-hal yang nggak harus diikut campurin. Marah banget, bingung harus gimana. Dan after kejadian itu aku merasa kecewa juga sih, kecewa kenapa aku nggak bisa menghentikan semua, menghentikan apa yang senior aku ini lakukan. Aku kecewa, uh, dan dan berpikir bahwa kok lo nggak bisa ya menghentikan hal ini. Seharusnya bisa loh, menghentikan hal ini. Bisa, adik-adik kelas lo, adik-adik kelas kamu nggak dikasih hal itu, nggak disuruh sikap tobat, nggak dihukum tanpa alasan yang jelas. Kok kemarin bukan menghentikan tapi lo malah bingung harus ngapain, padahal di situ lo punya tanggung jawab untuk menghentikan semua itu. Dan setelah aku merasakan amarah, merasakan kecewa, ada satu momen yang bikin aku sedih banget, karena di momen itu, kejadian itu kedengar sampai ke telinga salah satu pembina organisasi. Di situ pembina aku malah besar. Aku sedih karena aku merasa, oh, di 2 bulan pertama gue gagal sebagai seorang leader. Sedih karena merasa bahwa gak dipercaya lagi sama pembina, gak dipercaya lagi untuk mengemban amanah, dan gak dipercaya lagi untuk bisa dibilang gak dipercaya untuk memimpin. Sedih, kecewa, marah. Dan di momen sedihnya adalah ketika aku merasa, kok setelah kejadian ini semua beban, semua tanggung jawab, dan semua amarah dari pembina kok dilimpahin ke aku. Seakan aku ini salah banget, seakan aku ini seakan-akan aku adalah menjadi seseorang yang salah, gak bisa menjadi leader yang baik, gak bisa ngasih contoh yang baik, dan gak bisa menghentikan hal buruk yang dilakukan sama seniorku kemarin. Setelah hal itu terjadi, aku tidak lantas aku berkecil hati dan tidak lantas bersedih-sedih dalam kesedihan yang udah terlewati, amarah-amarah dan rasa kecewa yang udah aku lewati. Aku lantas tidak berlarut-larut dalam masalah itu. Aku akhirnya berpikir banyak hal. Aku berpikir gimana ya caranya membangun kepercayaan ini lagi, gimana ya caranya aku didengerin lagi, dan gimana ya caranya menyatukan setelah ada insiden yang tidak diinginkan. Aku research, aku banyak baca buku, aku banyak research di YouTube bagaimana menjadi seorang leader yang baik, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Akhirnya aku menemukan banyak hal, aku menemukan banyak cara untuk menyatukan kembali anggota-anggotaku yang kemarin sempat terpecah belah. Walaupun pada kenyataannya kondisinya tidak kembali seperti semula. Tapi setelah kejadian kemarin, setelah bersedih ria, aku menemukan jawaban bahwa kejadian kemarin hadir sebagai teguran dan sebagai bahan pembelajaran bahwa kedepannya aku harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Aku harus berani bertindak, dan aku harus berani mengambil keputusan di saat aku memiliki wewenang, di saat aku memiliki tanggung jawab sebagai seorang leader. Jadi ketika kamu memimpin, kamu bukan hanya memimpin orang lain, tetapi kamu juga belajar untuk memimpin diri kamu sendiri ke langkah dan ke jalan yang lebih baik lagi.